Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut ini pertemuan ke-12 ya. Seharusnya pertemuan 11 sudah kita buat Zoom ya, Dedek. Cuma kemarin kenapa Ibu nggak buat Zoom-nya? Oh, habis vaksin saya tuh. Ya, minggu lalu kan, tapi wajib isi forum diskusi ya, Dedek. Makanya agak kurang sehat yang minggu lalu tuh. Nggak buat Zoom. Tapi nggak apa-apa ya. Sekarang kita ulang saja untuk materi dari pertemuan ke-10. Nah, ya. Karena kan ini satu file ya, adik-adik. Satu PowerPoint ya, pertemuan 10, 11, dan 12. Jadi mulai dari turunan tingkat tinggi, kemarin ini sudah turunan tingkat tinggi pertemuan 10 ya. Turunan pertama F aksen X, DFX, DX. Turunan kedua F double aksen, ini penulisan notasi. Notasi penulisan, ya, notasi penulisan untuk turunan pertama, kedua, ketiga, sampai turunan ke N. Nah, ini contohnya juga sudah ada. Tentukan Y double aksen dari Y sama dengan 4X pangkat 3 ditambah sinus X. Turunan pertamanya ya diturunkan saja masing-masing ya. 12X kuadrat ditambah turunan sin adalah kosinus. Jadi diperoleh turunan pertamanya adalah 12X kuadrat ditambah kosinus X. Turunan kedua, turunan dari turunan pertama. Hingga untuk turunan ke N adalah turunan dari turunan ke N kurang 1. Kan? Jadi double aksen atau turunan kedua adalah 24X dikurang sin X. Karena turunan 12X kuadrat, 24X, ya, 2 kali 12, 24, 2 kurang 1, angka 1. Kosinus X turunannya min sin X. Kemudian untuk, ini juga sudah ya, soal kita yang nomor A1 sama yang C, A1 A4 sama yang C. Ya, ada sebagian betul, sebagian besar benar, ya enggak terlalu saya ini kan kali ya. Kita masuk ke turunan fungsi implisit, ini juga sudah ya. Dia dikatakan implisit, adik-adik, kalau dalam satu ruas kiri saja, itu punya dua variabel. Ya. Kalau biasanya kita fungsi eksplisit ya, fungsi yang biasa kita kerjakan, fungsi aljabar, itu y-nya kan biasa di ruas kiri ya kan. Nah, x-nya di ruas kanan. Masing-masing ruas ada variabel x saja atau y saja. Tapi kalau dia implisit, dalam satu ruas ada dua buah variabel atau lebih. Nah, seperti inilah x pangkat 3 y kuadrat ditambah x kuadrat ditambah y sama dengan 10. Nah, dalam satu ruas kiri ini kan ada dua variabel, variabel x dan variabel y. Ini implisit ya. Kemudian yang nomor 2 juga gitu, di ruas kiri x kuadrat, di ruas kanan y kuadrat. Tapi untuk sudut pada sinus dia dua variabel lagi, x dan y. Iya, dipinkan dulu adik-adik. Mikrofonnya dimatikan dulu ya. Nanti kalau jawab pertanyaan baru diaktifkan. Nah, ini penyelesaiannya. Masing-masing elemen diturunkan ini terhadap x. Ya. Nah, sehingga kalau variabel y, dia diturunkan dua kali. Ya, kayak mana yang ada y? Nah, ini. Yang dx y, turunan dari y. Turunan x dari y, yaitu y aksen. Nah, ya. Bukan satu. Kalau kita buat turunan y sama dengan x, ya, maka y aksennya adalah 1, kan gitu. Nah, tapi kalau y-nya y, variabelnya y, maka y aksennya siapa? Ya y aksen kan gitu. Nah, ya, y aksen. Nah, ini misalnya ini. Nah, ini loh yang saya lingkari biru, turunannya adalah dx dari y, yaitu y aksen. Nah, itu ya. Itu untuk fungsi implisit. Kalau yang turunan x kuadrat dengan mudah saja dia
dx kuadrat. Berarti 2x. Ini 2x ini ya. Nah, ini dari sini. Nah, sedangkan untuk yang dx x pangkat 3 y kuadrat, ini dianggap kayak u kali v. Nah, ini turunannya dx dari x pangkat 3 y kuadrat. Nah, ini u kali v ya. Ininya x pangkat 3. V-nya y pangkat 2. Jadi turunannya ini sama ini. U kali v aksen, ini v aksen, u aksen kali v. U v aksen, u aksen kali v. Jadi ada 3 buah elemen yang diturunkan masing-masing terhadap x. Implisitnya seperti ini ya. Jadi adik-adik harus ulang-ulang. Tidak bisa sekali memahami saja ya. Kalau untuk implisit, Ibu rasa. Karena kita sudah umum di otak kita itu fungsi eksplisit. Sehari-hari yang kita kerjakan adalah fungsi eksplisit. Y di ruas kiri, X-nya di kanan. Atau X saja yang di ruas kiri, Y-nya di ruas kanan. Ya kan? Nah, kalau ini nggak digabung dia. Dua-dua variabel ada di satu ruas. Itu untuk fungsi implisit. Soal latihan belum ada ya. Kemarin itu Ibu ngasih kuis atau tugas ya, Dede? Nomor A sama C itu kuis atau tugas? Ada yang masih ingat, Dani? Fani Ramadhani? Mana Kalau nggak salah kuis lah, Bu. Kuis ya, berarti tugas belum ya? Belum, Bu. Oh, tugas belum. Ya. Berikut nanti saya buatkan tugasnya. Ini udah pertemuan ke-12, minggu depan 13, 14, 15, 3 pertemuan lagi ya. Ibu kurang tahu kita UAS-nya setelah tahun baru atau sebelum. Karena dengar-dengar kan tidak ada libur natura ya. Natal dan tahun baru. Dengar-dengar seperti itu konsep pemerintah, tapi belum tahu. Katanya ada yang bilang akhir bulan 1, Bu. Baru libur. UAS-nya. Oh, UAS-nya. Ya, tapi kita nggak ada libur ya. Mungkin liburnya sebentar itu. Setelah semester genap yang liburnya panjang. Liburnya paling berapa minggu? Karena ada SP lagi. Semester pendek untuk semester ganjil. Oke, berikut. Nah, ini untuk yang pertemuan hari ini ya, seharusnya garis singgung dan garis normal. Nah, apa itu garis singgung? Sebenarnya ini udah Ibu keluarkan di UTS soal nomor 5. Ya, cuma kalau adik-adik menyimak, bisa diikuti sebenarnya ya. Tanpa saya jelaskan kalau ini kan sudah ada di kelas 2 SMP. Ya, sudah ada di kelas 2 SMP, lanjut ke SMA, SMK, lanjut ke perkuliahan masih dibahas juga ini. Itu saja matematika ini ya. Sama kayak bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris ada perkembangan kosakata saya perhatikan. Kalau matematika ini stagnan ilmunya ya. Dari tahun dulu, zaman penjajahan kolonial, Belanda, Jepang, sampai sekarang itu juga soalnya. Ini juga konsep matematikanya. Trigonometri itu juga. Perkalian gitu-gitu saja. Nggak ada yang... Mungkin perkembangannya jalan cepat. Ya, metode penyelesaian soal cara cepat. Nah, itu mungkin perkembangan sekarang. Cuma untuk teoritis mungkin dia sama saja. Dan satu lagi perkembangannya di aplikasi pada komputer. Nah, aplikasi software. Matematika bisa diaplikasikan. Itu satu perkembangan yang ada pada saat ini. Garis singgung adalah garis yang menyinggung kurva pada satu titik. Nah, kurva tersebut, kalau kita tarik garis singgung, itu ada gradiennya. Jadi, gradien itu adalah kemiringan kurva. Ya. Ini tidak ada gambarnya, saya buat saja misal. Ya, saya buat di sini ya, Dede. Oh, nggak lurus. Nggak lurus ya. Kalau di papan tulis, enak gambarnya. Nah, misalkan aja kayak gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, misalnya ada
kurva yang seperti ini, gitu ya, melengkung dia setengah. Bisa dia grafik sinus ya atau tangen. Kalau tangen dia ke bawah, ke tak hingga, ke atas juga tak hingga. Nah, dari kurva ini ditarik suatu, ini garis titik singgungnya di sini misalnya ya, ditariklah, saya mau warna merah. Nah, di situ. Ini garis singgungnya. Ya. Kemudian nanti ada garis normal. Warna hijau. Enggak lurus ya. Lurus kira-kira inilah ya. Nah, ini kira-kira garis normalnya. Dia harus tegak lurus terhadap garis singgung. Nah, kurva ini kurva Y sama dengan fx. Ini garis singgungnya ya. Saya buat K misalnya ya. Ganti warna lah, warna ungu. Garis singgung itu K. Garis normal dia L misalnya. Ya. Nah, gini dia konsepnya, Dede. Garis singgung itu garis yang menyinggung kurva pada titik A misalnya. Nah, titik A ini koordinatnya x0, y0. Ya. Biasanya pada soal diketahui titiknya itu koordinat berapa. Karena pada titik ini x-nya x0 dan y-nya itu y0 yang akan disubstitusi ke dalam persamaan garis singgung. Nah, y0 x0-nya itu dari titik singgungnya ini. Ya. Paham ya kira-kira Adik-adik? Persamaan garis singgung y sama dengan y0 sama y dikurang y0 sama dengan m kali x kurang x0. M-nya diperoleh dari turunan pertama kurva fx. Nah, ini kurva fx ya. Warna biru. Ini kurva fx atau y sama dengan fx ya. Nah, cari turunan pertamanya atau y-aksen. Dari y-aksen nanti substitusi nilai x0 y0. Maka dia diperolehlah m. Nah, m ya untuk gradien pada persamaan garis singgung. Sedangkan untuk persamaan garis normal yang dipakai adalah 1 min 1 per m. Nah, nanti kan ada nilai m-nya, ya, nilai m. Nah, Adik-adik cari minus 1 per m. Misalnya m-nya 4, maka gradien untuk garis normal min 1 per 4. X0-nya tetap, Y0-nya juga tetap. Ya. Jadi garis normal ini digambar dia L. Untuk garis singgung pada gambar dia K. Nah, ini ya. Nanti ada contoh, tapi saya screenshot dulu. Adik-adik. Iya. Ini ada banyak orang sih. Coba diaktifkan sebentar, Melius. Ferdi gambar. Iya, Bu. Lagi di kerjaan Bu, maaf, Bu. Oke. Ya. Atau dibuat kayak kawannya, dibuat foto gitu ya. Bisa ya, kan? Tapi nggak apa-apa lah. Masih dikit yang hadir, Bu. Maaf ya, Bu, nggak bisa on cam. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting ikut Zoom aja udah bagus. Ya. Oke, bukti PBM. Nah, itu untuk apa? Absensinya boleh diisi ya, Adik-adik. Ya, silakanlah sambil lanjut absensi pada grup. BA kita belum dapat, tunggu saja.
Nah, contoh. Nah, masuk ke contohnya, saya bersihin dulu. Nampak nanti. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Persamaan kurvanya Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 4. Ya, di titik 2,6. Jadi X0-nya 2, Y0-nya 6. Ya kan? Jawab. Nah, adik-adik cari turunan pertamanya dulu ya. Ini kan turunan pertama. Dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 6. Turunannya adalah 3X kuadrat dikurang 4X. Kan gitu. Nah, dari turunan pertama ini, substitusi nilai X-nya 2, sehingga diperoleh gradiennya adalah 4. Ya. Enggak, ini kita tidak usah substitusi nilai Y ya, adik-adik. Karena yang dibutuhkan pada persamaan cuma X-nya saja. Sebentar ya, biar kita sudah dapat. Nah, ini M-nya. M-nya adalah 4. Diperoleh dari turunan pertama, fungsi Y, kemudian substitusi nilai X0 pada Y. Nah, diperoleh nilai M atau gradien. Sehingga persamaan garis singgung di titik 2,6 adalah Y dikurang Y0, Y0-nya kan 6 ya. Nah, ini sama dengan M, 4, kali X kurang X0, X0-nya 2. Nah, diperoleh Y dikurang 4X, Y sama dengan 4X kurang 2. Karena kan di sini Y kurang 6 sama dengan 4X kurang 8. Nah, ya. Sehingga Y sama dengan 4X kurang 8 tambah 6. Kan gitu. Min 8 tambah 6 itu 2, minus 2. Nah, jadi Y sama dengan 4X kurang 2. Tuh, ya. Sedangkan untuk persamaan garis normal adalah Y dikurang Y0 sama dengan min 1 per M kali X kurang X0. Nah, sehingga Y kurang Y0-nya 6 sama dengan min 1 per M, min 1 per 4. Nah, jadi harus lihat ini ya. Nah, itu min 1 per M. M-nya kan 4 dari sini. Ya. Nah, diselesaikan, diperoleh Y sama dengan min 1 per 4X ditambah 13 per 2. Ya. Sebenarnya enggak ini ya, adik-adik. Kalau kita selesaikan, ya hasilnya Y dikurang 6 sama dengan min 1/4 X ditambah, ini kali kemari ya, min 1/4 kali X, min 1/4 X, min 1/4 kali min 2, positif 2/4. Nah, adik-adik jangan disederhanakan dulu, 2/4 ini setengah, nggak boleh. Selesaikan sampai akhir, baru dia disederhanakan. Nah, ya, itu metode untuk penyelesaian matematika, adik-adik. Jadi jangan diselesaikan, disederhanakan di tengah-tengah. Selesaikan dulu persamaannya sampai diperoleh hasil akhir, barulah hasil akhirnya itu disederhanakan ya, jangan kebalik. Penyederhanaannya di tengah, nggak boleh. Nah, ini min 1/4, ini 4 ya, min 1/4 X ditambah 2/4. Nah, minus 6 ini pindah ke kanan, jadi dia positif. 24/4. Iya. Saya ganti 6-nya ini jadi 24/4. Ya. Pindah cross kanan dulu, positif 6, baru ganti 24/4. Maka saya ganti kemari ya, Y sama dengan min 1/4X tambah 2/4 ditambah 24/4. Jadi ditambah 26/4. Nah, ya. Jadi jangan langsung 13/2 seperti ini ya, Dedek. Nggak boleh. Sedangkan di sebelahnya masih min 1/4. Nah, ini salah. Ya. Nah, setelah dapat ini, baru disederhanakanlah dia.
keluarkan min seperempatnya misalnya. Min seperempat, buka kurung, X dikurang 20, 26. Nah, seperti ini dia hasilnya. Ya. Jadi nggak boleh ini disederhanakan, ini enggak. Itu nggak boleh. Atau dua-duanya langsung disederhanakan. Seperti ini. Min seperempatnya keluar, tinggal X kurang 20. Nah, lebih bagus yang seperti ini hasilnya. Atau jadikan tanpa pecahan ya. Jadi dikali 4 ya, 4Y sama dengan min X ditambah 26. Nah, pindahkan ke ruas kiri semua misalnya. Ini 4Y ditambah X dikurang 26 sama dengan 0. Nah, boleh seperti ini. Ya. Jadi jangan disederhanakan di tengah-tengah seperti ini. Itu nggak salah sih ya Dedek. Kalau dibuat desimal benar juga ya. Cuma etisnya kurang. Ya. Nggak boleh. Disederhanakan sendiri. 13/2 saja. Sedangkan seperempat tidak dia bagi 2. Ini nggak boleh ya. Jadi boleh hasil akhirnya yang ini. Min seperempat kali X kurang 26. Atau 4X tambah 4Y ditambah X dikurang 26 sama dengan 0. Itu hasil akhirnya. Berikut. Nah, ini tentukan bersama garis singgung dan garis normal pada kurva X kuadrat Y kuadrat dikurang X Y kurang 6 sama dengan 0 didetik dengan absis X sama dengan 1. Absis itu X. Tetapi dalam soal nomor 2 ini adik-adik cari turunannya dalam fungsi implisit ya. Jadi agak lebih rumit ya. Untuk soal tugas nanti menyusul ya adik-adik. Nanti Ibu sharekan di grup saja. Oke, sampai di sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau yang kurang jelas boleh di forum diskusi. Ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.